Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Febijivita dari kelas 2 BSAB ingin menampilkan artikel IBM dengan dosen pengampu Pak Muhammad Nasir. Judul materi, Jejak Islam dalam Tradisi Lokal Minangkabau. B. Jejak Islam dalam Tradisi Lokal Minangkabau. 1. Acara-acara terkait kelahiran. Upacara turun mandi di Minangkabau dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat berupa kelahiran bayi. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkan bayi yang baru lahir tersebut kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan upacara kelahirannya pun ditentukan. Jika bayi berjenis kelamin laki-laki, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari raya Ganjil. Sedangkan untuk bayi perempuan akan dilaksanakan pada hari genap. Upacara dilaksanakan di sungai. Keluarga bayi biasanya menyediakan beras yang digoreng dan dibagikan pada anak-anak kecil untuk memperkenalkan kelahiran si kecil. Obor yang terbuat dari kain dihidupkan dari rumah menuju ke sungai untuk menandakan tak ada yang bisa menghambat perjalanan hidup buah hati nantinya. Untuk mendoakan kehidupan anak lancar, bibit kelapa dihanyutkan di sungai dan ditangkap oleh ibu. Lalu disediakan juga tangguh untuk menangkap ikan dengan tujuan perekonomian anak nantinya tiada masalah. Tradisi nasi yang dilumuri arang serta darah ayam juga dipercaya untuk mengusir roh jahat yang mengganggu si bayi. Sedangkan arti upacara kelahiran ini bagi sang ibu, upacara turun mandi merupakan kesempatan keluar rumah untuk pertama kalinya setelah menjalani pemulihan pasca melahirkan. 2. Acara-acara terkait perkawinan. Mempersiapkan pernikahan adat tidaklah mudah. Banyak sekali proses yang harus dilewati. Tak hanya itu, pada pernikahan adat Padang, banyak keluarga besar yang dilibatkan dalam setiap prosesi pernikahan. Acara pernikahannya pun tidak hanya berlangsung 1 hari, namun ada beberapa prosesi yang dijalankan dari beberapa hari sebelum hari pernikahan sampai setelah hari pernikahan selesai pun prosesi pernikahan adat Padang masih berlanjut. Susunan acara pernikahan adat Padang dan Minangkabau. 1. Marasek. Marasek merupakan tahap pertama pada tata cara pernikahan adat Padang. Pada proses ini, utusan dari keluarga pihak calon mempelai wanita akan mendatangi keluarga calon mempelai pria. Sesuai dengan adat istiadat Padang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, proses penjajakan ini dilakukan oleh keluarga wanita. Yang diutus pun tak sebarang orang. Wanita yang dianggap berpengalaman atau dituakanlah yang mencari tahu apakah sang pria cocok untuk dinikahkan dengan sang wanita. Prosesi marasek ini bisa berlangsung beberapa kali sampai terjadi kesepakatan. 2. Maminang dan babimbang tando atau bertukar tanda. Jika mendapatkan hasil yang positif, prosesi selanjutnya pada pernikahan adat Padang pada marasek adalah maminang. Pihak keluarga calon mempelai wanita yang datang membawa buah tangan untuk keluarga calon mempelai pria. Biasanya, buah tangan yang dibawa adalah sirih pinang lengkap, kue-kue, dan buah-buahan. Sirih disuguhkan di awal memiliki makna bila ada kekurangan atau kejanggalan dalam pertemuan tidak menjadi gunjingan. Sebaliknya, hal-hal manis boleh melekat dan diingat selamanya. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi batimbang tando atau bertukar tanda. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk mengikat kedua pihak dan tidak bisa dibatalkan sepihak.
Barang-barang yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai bagi keluarga. Prosesi pernikahan adat Minang ini melibatkan orang tua, nini, mamak, dan para sesepuh dari kedua pihak. 3. Mahantas diri. Prosesi selanjutnya adalah mahantas diri, di mana kedua mempelai meminta izin dan doa restu kepada anggota keluarga yang dituakan. Ritual pernikahan adat Minang ini juga bertujuan memberitahukan rencana pernikahan. Pada prosesi ini, calon mempelai pria akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau yang mana zaman sekarang sering diganti dengan rokok. Sementara itu, calon mempelai wanita akan membawa sirih lengkap. 4. Babako babaki. Pada proses ini, pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita yang disebut dengan bako menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita dengan memberikan bantuan biaya sesuai dengan kemampuannya. Para keluarga datang membawa hantaran yang berupa sirih lengkap sebagai hantaran kepala adat, nasi kuning singgang ayam sebagai simbol dari makanan adat, dan barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita seperti pakaian, perhiasan emas, makanan, dan lain sebagainya. Calon mempelai wanita akan dijemput dari rumahnya menuju rumah ayahnya untuk diberikan petua oleh para tetua. Lalu keesokan harinya diarak kembali ke rumahnya dengan iringan keluarga ayah membawa barang hantaran tadi. 5. Malam Bainai. Malam Bainai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Bainai berarti melekatkan tumbuhan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku calon mempelai wanita. Malam Bainai dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh para sesepuh keluarga calon mempelai wanita. Selain itu, terdapat juga air dari campuran 7 macam kembang. Air campuran ini digunakan untuk memandikan calon mempelai wanita. 6. Menjapui Marapulai. Menjapui Marapulai merupakan prosesi paling penting di antara rangkaian prosesi pernikahan adat Padang lainnya. Calon mempelai pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pula dilangsungkan pemberian gelar pusaka kepada sang pria menandakan kedewasaan. Keluarga pihak wanita kemudian akan menyambut dengan sirih lengkap menunjukkan tata krama. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Prosesi pernikahan adat Padang dilanjutkan dengan penyambutan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita. Momen besar ini biasanya menjadi acara yang paling meriah. Penyambutan ini diiringi musik tradisional Minang yaitu talempong dari gandang tabui serta barisan gelombang adat timbal balik yang terdiri dari pemuda berpakaian silat, juga disambut para dara berpakaian adat yang berperan menyuguhkan sirih. Saat calon mempelai pria memasuki rumah, para sesepuh dari pihak wanita akan memercikan air ke kakinya sebagai tanda penyucian lalu menaburinya dengan beras kuning. Lalu calon mempelai pria pun berjalan menuju tempat akad dilangsungkan. 8. Akad nikah. Setelah penyambutan di rumah calon mempelai wanita, inti dari segala prosesi pernikahan ini pun tiba. Orang tua pihak wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. 9. Basandian di pelaminan. Seusai sah menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Anak daro atau mempelai wanita dan marapulai mempelai wanita akan menanti tamu undangan sambil musik didendangkan di halaman rumah. 10.
Tradisi usai akad nikah. Pada pernikahan adat Minang, prosesinya tidaklah berhenti sampai akad nikah saja. Masih ada beberapa tahapan prosesi yang harus dijalankan setelahnya. A. Memulangkan tando. Saatnya mengembalikan tanda yang diberikan sebagai ikatan janji pada saat lamaran karena sekarang kedua pasangan telah resmi menjadi suami istri. B. Melewakan gala marapulai adalah proses pernikahan adat Minang selanjutnya mengumumkan gelar sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan bagi mempelai pria. C. Balantuang kaniang atau mengadu kening. Selanjutnya, kedua mempelai dihadapkan satu sama lain dalam posisi duduk. Dalam keadaan berhadapan, kedua wajah mereka hanya terpisahkan oleh kipas. Lalu kipas diturunkan perlahan sehingga kening mereka saling menempel. Proses ini akan dipimpin oleh para sesepuh wanita. D. Mengaruh nasi kuning. Salah satu prosesi yang unik dari pernikahan adat Minang adalah acara yang satu ini. Kedua mempelai berebut mendapatkan daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning. Acara ini mengisyaratkan hubungan suami istri yang bekerja sama untuk saling melengkapi dan menahan diri. E. Bermain coki. Bermain coki berarti bermain coki. Coki adalah mainan tradisional Minang mirip catur yang dimainkan di atas papan mirip halma. Permainan ini bertujuan meluluhkan kekacauan dan ego masing-masing agar tercipta kemesraan di antara kedua mempelai. F. Tari payung. Tarian ini dipercaya sebagai tarian untuk pengantin baru. Para penari akan menggunakan payung sebagai lambang peran suami sang pelindung istri. 11. Manikam jajak. Prosesi adat pranikah sampai hari pernikahan telah usai dilaksanakan, namun prosesi pernikahan adat Minang ini belum sepenuhnya selesai. 1 minggu setelah hari pernikahan, kedua mempelai akan bertandang ke rumah orang tua dan nenek mamak pengantin pria membawa makanan. Sikap ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan nenek mamak pengantin pria. 3. Acara-acara terkait kematian. Upacara kematian masyarakat Minangkabau Kanagarian Paninjauan merupakan sebuah upacara pasambahan terakhir yang dilakukan dalam adat Minangkabau kepada sanak saudara yang lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini. Biasanya, apabila seorang sanak saudara kita menghadapi kematian, maka seluruh keluarga baik yang ada di rantau ataupun tidak akan berkumpul untuk melepaskan dan memaafkan beliau yang sudah dulu meninggalkan kita. Kegiatan kematian ini dilakukan dengan 2 upacara, yaitu upacara secara agama dan upacara secara adat istiadat. Upacara secara agama adalah tahap memandikan. Apabila jenazahnya laki-laki yang boleh memandikan jenazah para sanak saudara laki dan mahram dari jenazah, begitu juga sebaliknya. Apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan sanak saudara perempuan dan mahramnya, yang disebut mahram seperti ibu, ayah, anak, ibu, ayah, dan anak. Tahap mengafani biasanya di tahap mengafani dilakukan oleh seorang peninggi adat, yaitu angku, pangulu pucuk, tuo kampuang, labai, sultan, kati, karena semua galanya sesuai dengan kedudukannya sesuai dengan sukunya. 4. Acara terkait kegiatan ekonomi. Sebagai masyarakat Minangkabau hidup hanya dengan bercocok tanam. Ada yang di sawah dengan menanam padi dan palawija. Di lereng-lereng bukit ada yang menanam buah dan sayur-sayuran. Dan di daerah pesisir, orang menanam kelapa, sebagian lagi ada yang pergi berdagang atau merantau. Selanjutnya, acara-acara yang ada di Minangkabau, yaitu tabui, batagak pangulu, batagak rumah, upacara perkawinan, upacara turun mandi, upacara sunat rasul, upacara kekah,
upacara tamat kaji, upacara kematian, pacu jawi, pacu itiak, balimau, dan makan bajamba. Baiklah, sekian dari penyampaian artikel saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.